Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Mr. Lukman di TIK kelas 6. Gimana kabar anak-anak semuanya? Masih tetap sehat, tetap semangat untuk menjalani pembelajaran jarak jauh. Dan hari ini kita akan mulai dulu dengan baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tersebut hari ini pembelajaran akan berjalan lancar. Baik, sebelumnya kita ingat-ingat dulu materi yang sudah Mister ajarkan, dua materi sebelumnya. Dan yang pertama tentang Excel, yang kedua adalah bagaimana mengatur tabel. Silakan kalau kalian ketika melihat pembelajaran hari ini masih bingung, masih lupa, maka diwajibkan kalian harus melihat lagi video sebelumnya. Karena kalau kalian memaksakan nanti mengikuti materi ini tapi sebelumnya masih bingung, maka kalian justru akan semakin bingung ya. Jadi silahkan dilihat dulu video sebelumnya ya. Baik, mengingat yang kemarin kita telah membuat sebuah tabel, dan tabel ini sudah kita berikan nama kemarin, cuman Mister kosongi lagi. Dan di sini kalian perlu tahu bahwa lebarnya sel ini bisa kita atur dengan cara menyeret bagian atas yang sudah bergaris. Ketika seperti ini bergaris, maka bisa kalian pindah atau kalian seret kemanapun untuk menyesuaikan lebar. Kemudian untuk barisnya juga sama, kalian bisa menyesuaikan ya. Kemarin kita sudah membuat yang namanya tabel. Sekarang ini adalah latihan pertama, kemudian kita sheet dulu, namai ya sheetnya latihan 1. Kita lanjut yang sheet 2, kita rename, klik kanan kemudian rename, kita ubah latihan 2. Nah, saat ini kita akan belajar memasukkan rumus, dan kita akan menggunakan teori-teori yang sudah Mister jelaskan sebelumnya. Sekarang kita akan menggunakan penjumlahan. Baik, kita akan mencoba membuat rumus dengan penjumlahan. Kita satukan dua sel ini, caranya kita blok dua sel, kemudian kita klik merger ya, dia akan jadi satu. Yang ini, nah kita coba dulu, kita buat border semuanya. Nah, ini tidak rapi karena kita belum mengatur di rata tengah, khususnya yang tabel. Nah, setelah kita taruh di tengah, yang nama ini kita merger juga biar di tengah. Kemudian kita klik juga yang nomor, taruh di tengah biar rapi ya. Nah, ini contohnya adalah pembelian. Nah, ini adalah penjumlahan. Anita membeli buku dengan harga 3.000. Kemudian pensilnya 2.000. Anton membeli bukunya 6
4.000, pensilnya 3.000. Nah, kita menggunakan rumus di sini. Caranya bagaimana? Ingat, setiap rumus itu harus menggunakan sama dengan. Ingat ya, setiap rumus ketika kita memasukkan itu harus menggunakan sama dengan. Jadi, langkah pertama adalah mengklik sama dengan. Kemudian, kita cari alamatnya. Alamatnya yang mau kita tambahkan ya. Jadi, Anita ini membeli buku dan pensil. Jadi, totalnya berapa? Caranya, kita klik yang bukunya, harganya ini. Kemudian, plus berapa? Plus 2.000. Kita klik aja. Otomatis di sini alamatnya akan berubah. Kita klik enter. Seperti itu. Kita coba lagi, sama dengan 6.000 ditambah 3.000, enter. Maka akan muncul harganya. Kita blok dulu di sini, tadi lupa Mister, kita buat total belanja. Nah, ketika kalian dihadapkan tulisan seperti ini, kalian bisa menyeretnya ke kanan. Atau kalau kalian ingin lebih ringkas, coba perhatikan, kalian di atas ada tulisan wrap text. Kita klik wrap text sehingga dia akan rapi karena dia akan menyesuaikan dengan bentuk sel yang sudah kita buat. Gitu ya. Ini adalah penjumlahan. Kita lanjut sekarang pengurangan. Nah, kita bisa juga copy paste, artinya kita bisa mengcopy. Caranya kita blok dulu selnya, kemudian klik kanan, copy, kemudian kita paste ke bawah ya. Kita paste ke bawah dan dia akan otomatis sama. Sekarang kita ubah menjadi pengurangan sekarang. Contohnya ini bukan tentang pembelian. Kalau pengurangan bisa jadi Anita mempunyai uang saku, kemudian buat beli snack. Kita hapus ini, kita kembalikan. Baik, kita taruh tengah, kita snacknya merger lagi, kita taruh di tengah, kemudian seperti ini ya. Nah, kalau sudah ini, uang sakunya Anita contohnya 10.000, kemudian beli snack dia 2.400 contohnya, kemudian uang sakunya Anton 5.000, kemudian dia beli snacknya 4.000. Nah, kita hapus dulu rumusnya. Sisa uang saku. Nah, kita berarti langkahnya bagaimana? Langkahnya uang saku dikurangi snack, karena untuk membeli snack. Ingat, ketika kita memasukkan rumus sama dengan, kemudian uang sakunya Anita berapa, kemudian dikurangi snacknya, pembelian snacknya berapa, sehingga sisa uang saku dari Anita adalah 7.600. Sekarang kita coba yang Anton. Anton uang sakunya 5.000, kita klik, dikurangi snacknya, pembeliannya adalah 4.000, sama dengan 1.000. Nah, itu adalah rumus dari pengurangan. Hampir sama dengan keseharian kita. Baik, kita lanjut, kita percepat ya, biar videonya tidak lama. Kita copy paste lagi. Sekarang ada pembagian. Kita ubah. Ya. Contohnya kita ubah uang sakunya menjadi
apel. Oh, permen aja ya, permen. Kemudian punya teman. Ya, kita hapus dulu semuanya. Nah, Anita punya 15 permen. Dan dia punya teman 4. Jadi punya permen 15, mau dibagi untuk temannya sebanyak 4 orang. Berapa hasilnya? Setiap orang mendapatkan berapa kira-kira? Ya. Kemudian Anton punya permen 20. Kemudian punya temannya 5. Berapa kira-kira? Kita mulai dari Anita. Anita punya permen 15, sedangkan temannya 4. Kemudian berapa kira-kira per anak? Dibagi berapa permennya? Dibagi 4. Berarti caranya sama dengan, ingat, sama dengan, kemudian permennya berapa? Dibagi temannya berjumlah 4. Nah, ketika di Excel itu pembagian bukan dengan 2 titik, tapi dengan garis miring. Seperti ini, kita klik temannya berapa. Jadi 15 dibagi 4. Enter ya, enter, sama dengan 3,75. Jadi permennya harus dibagi, salah satu ada yang mengalah, kayak gitu. Nah, kalau seandainya kita rubah ini menjadi 3, agar rata, atau mungkin bisa dibagi permennya tanpa harus dengan koma, kita bisa merubahnya. Contohnya temannya 3, jadi 15 dibagi 3 anak menjadi masing-masing mendapatkan 5. Sekarang yang Anton punya 20, temannya adalah berjumlah 5. Nah, kita klik sama dengan klik permennya berapa, 20. Kemudian kita garis miring, dibagi temannya berjumlah 5. Kita klik enter. Seperti itu untuk pembagian. Yang terakhir ya, yang terakhir kita, oh iya, ada satu lagi cara untuk copy paste, itu dengan cara menggunakan shortcut, yaitu mengklik tombol CTRL yang ada di keyboard dengan Ctrl C. Seperti ini contohnya tadi, Mister ya. Kita blok dulu, Ctrl C, kemudian ketika kita paste-nya menggunakan Ctrl V, atau kalian bisa menggunakan juga klik kanan kemudian paste. Jadi itu shortcutnya. Terakhir ya, untuk perkalian. Ya, sekarang kita kalikan. Anita membeli, berarti ini pembelian ya, membeli pensil. Jumlah total. Nah, jadi pembelian kalau ini. Kita coba sekarang. Ya, Anita membeli pensil dengan harga masing-masing itu 2000. Jumlahnya contohnya 34. Nah, Anton juga membeli 2500 dengan harga 2500, jumlahnya dia membeli hanya 7. Kita hapus dulu, totalnya berapa yang harus dibayarkan Anita dan Anton. Ya, Anita beli pensil harganya 2000 dengan jumlah 34, banyak ya. Kita coba caranya, sama dengan, kemudian kita klik pensilnya, nah dikalikan. Kalau di Excel itu dikalikan menggunakan tanda bintang seperti ini. Kemudian klik jumlah dan enter. Kemudian yang kedua juga sama. Antonnya berapa pensilnya, harganya 2500 dikali jumlahnya berapa. Jadi total yang harus dibayarkan adalah 17.500. Nah, ini adalah hasil dari kita latihan
Kalian boleh dicoba kalau punya aplikasinya di rumah, atau kalian bisa menggunakan di smartphone ada yang namanya WPS, itu hampir sama, cuman kalian mungkin kesulitan karena kecil ya. Ya, itu adalah pembelajaran hari ini, walaupun sedikit panjang, semoga bisa menjelaskan. Kalau kalian masih bingung, silakan diulang-ulang videonya. Dan sebenarnya kalau kalian mau itu harus praktek ya, karena kalau kalian tidak praktek pasti akan lupa. Itu dia, tadi adalah pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang 4 rumus, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kalian ingat-ingat lagi untuk tanda-tandanya ya, tanda-tanda atau simbol yang digunakan. Itu demikian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.